Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Untayan Hikmah, sebuah ruang di mana kita merenung, belajar, dan saling menguatkan dalam perjalanan iman. Pernahkah Anda merasa bahwa dalam riuhnya algoritma internet yang begitu luas, Anda justru dipertemukan dengan video ini di saat hati Anda sedang terasa begitu berat? Mungkin hari ini Anda sedang duduk terdiam, memandangi angka-angka di catatan hutang yang seolah tidak pernah berkurang. Atau mungkin Anda baru saja terbangun di tengah malam dengan rasa sesak karena memikirkan bagaimana cara melunasinya besok pagi. Percayalah, tidak ada satupun daun yang gugur tanpa seizin Allah, dan tidak ada kebetulan dalam pertemuan kita hari ini. Video ini hadir bukan karena tanpa alasan, melainkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin ingin menunjukkan jalan keluar bagi setiap kesulitan yang sedang Anda hadapi. Sebelum kita menyelami lebih dalam pesan penuh rahmat ini, mari kita bersatu dalam kebaikan. Silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendukung channel Untayan Hikmah agar terus menyebarkan syiar kebaikan. Dan jangan lupa, tuliskan nama kota asal Anda di kolom komentar di bawah ini, agar kita bisa saling mendoakan dari kejauhan, mengikat tali persaudaraan sesama muslim di seluruh penjuru Nusantara. Semoga doa-doa yang Anda panjatkan di kolom komentar menjadi wasilah bagi terbukanya pintu-pintu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hutang seringkali digambarkan sebagai beban yang membuat siang hari terasa hina dan malam hari terasa gelisah. Bagi Anda yang saat ini sedang terlilit hutang, entah itu karena kebutuhan yang mendesak, kegagalan dalam usaha, atau mungkin karena terjebak dalam gaya hidup yang salah di masa lalu, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui setiap tetes air mata yang jatuh dalam sujud Anda. Rasanya mungkin seperti sedang berada di dalam gua yang sangat gelap tanpa ada secercah cahaya pun. Anda merasa sendirian, malu kepada tetangga, takut kepada penagih hutang, dan merasa kehilangan harga diri di depan keluarga. Namun, marilah kita sejenak menarik napas dalam-dalam dan menyadari satu hal fundamental dalam iman kita, bahwa Allah itu Maha Kaya, Al-Ghani, dan Dia adalah sebaik-baiknya pemberi pertolongan. Mengapa Anda sampai menemukan video ini hari ini? Karena mungkin selama ini Anda terlalu mengandalkan logika manusia, terlalu fokus pada perhitungan angka di atas kertas, sehingga Anda lupa bahwa ada kekuatan langit yang bisa mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Hutang memang sebuah tanggung jawab duniawi yang harus diselesaikan, namun seringkali ia juga menjadi ujian spiritual yang sengaja Allah berikan agar hambanya kembali bersimpuh di hadapannya. Bayangkan jika hidup Anda selalu mulus, mungkin Anda tidak akan pernah menangis dalam tahajud sesering sekarang. Mungkin Anda tidak akan pernah menyebut namanya dengan penuh kerinduan dan kepasrahan seperti saat ini. Jadi, pandanglah hutang ini bukan hanya sebagai musibah, melainkan sebagai undangan dari Allah agar Anda mendekat. Di balik tumpukan tagihan itu, ada pelajaran tentang kesabaran, tentang bagaimana kita harus melepaskan ketergantungan kepada makhluk dan mulai menggantungkan seluruh hidup kita hanya kepada Allah, Rabbul Alamin. Ingatlah janji Allah dalam Al-Quran bahwa beserta kesulitan itu pasti ada kemudahan. Ya, kemudahan itu tidak datang setelah kesulitan, melainkan bersamanya. Video di channel Untayan Hikmah kali ini akan membantu Anda membuka mata hati bahwa jalan keluar itu sudah dekat. Kuncinya hanya perlu Anda jemput dengan kunci-kunci langit yang akan kita bahas bersama dalam narasi selanjutnya. Jangan biarkan putus asa menguasai hati Anda, karena putus asa adalah senjata setan untuk menjauhkan kita dari rahmat Allah. Mari kita tata kembali niat di hati bahwa kita ingin melunasi hutang ini semata-mata karena ingin meraih ridhonya dan ingin hidup tenang dalam ketaatan. Sebelum kita melanjutkan ke inti pembahasan mengenai langkah-langkah spiritual dalam mencari jalan keluar dari hutang, bagi Anda yang baru bergabung, jangan ragu untuk menekan tombol subscribe channel ini dan bagikan video ini jika Anda merasa pesan ini bermanfaat. Mari kita mulai dengan sebuah kisah yang sangat masyhur dari zaman Nabi Muhammad SAW. Suatu hari, baginda Nabi memasuki masjid dan mendapati seorang sahabat bernama Abu Umamah yang sedang duduk termenung dengan gurat kesedihan di wajahnya. Nabi kemudian bertanya, "Wahai Abu Umamah, mengapa aku melihatmu duduk di dalam masjid di luar waktu sholat?" Abu Umamah menjawab dengan jujur, "Wahai Rasulullah, aku sedang dililit oleh kegalauan dan hutang yang sangat banyak." Perhatikan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW.
Beliau tidak memberikan kepingan emas saat itu juga, melainkan memberikan kunci yang jauh lebih berharga, yaitu sebuah doa. Beliau bersabda, "Maukah aku ajarkan kepadamu sebuah ucapan yang jika engkau mengucapkannya, maka Allah akan menghilangkan kegalauanmu dan melunasi hutang-hutangmu? Bacalah pada waktu pagi dan sore. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal." Doa ini adalah pengakuan akan kelemahan kita di hadapan Allah. Kita memohon perlindungan dari kegelisahan, kesedihan, kelemahan, kemalasan, sifat kikir, dan tentunya dari lilitan hutang serta penindasan orang lain. Mengapa doa ini begitu kuat? Karena doa ini menyembuhkan akar permasalahannya. Seringkali hutang macet bukan hanya karena tidak ada uang, tapi karena kita sedang lemah mental, sedang malas, atau sedang kehilangan arah. Dengan membaca doa ini secara rutin, kita sebenarnya sedang meminta kepada Allah agar mental kita diperkuat, agar semangat kerja kita dibangkitkan, dan agar Allah yang mengambil alih beban yang tidak sanggup kita pikul sendiri. Abu Umawah kemudian mengisahkan bahwa setelah ia rutin membaca doa tersebut dengan penuh keyakinan, Allah benar-benar menghilangkan kesedihannya dan melunasi hutang-hutangnya melalui jalan yang tidak ia duga sebelumnya. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa solusi pertama dari masalah hutang bukanlah mencari pinjaman baru atau lari dari kenyataan, melainkan memperbaiki hubungan kita dengan sang pemilik rezeki. Ketika Anda berniat dengan tulus untuk melunasi hutang karena takut akan hisab di akhirat, maka Allah akan menjadi penjamin Anda. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa barang siapa yang mengambil harta orang lain atau berhutang dengan niat ingin melunasinya, maka Allah akan membantu melunasinya. Sebaliknya, jika niatnya adalah untuk menghabiskannya atau menipu, maka Allah akan membinasakannya. Jadi, mulailah dengan memperbaiki niat. Katakan pada diri Anda sendiri, "Ya Allah, aku berhutang karena kehilafanku, dan kini aku ingin melunasinya demi menggapai ridhamu, maka mudahkanlah jalanku." Setelah kita memperbaiki niat dan mengamalkan doa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, langkah selanjutnya adalah melakukan aksi nyata yang dibarengi dengan tawakal yang total. Tawakal bukan berarti dia menunggu keajaiban jatuh dari langit, melainkan bekerja sekuat tenaga seolah-olah semua tergantung pada usaha kita, namun berdoa sekhusyuk mungkin seolah-olah semua hanya tergantung pada Allah. Salah satu amalan yang sangat ampuh untuk membuka pintu rezeki yang tertutup adalah dengan memperbanyak istighfar. Allah menjanjikan dalam surat Nuh bahwa dengan beristighfar, Dia akan mengirimkan hujan yang lebat, melimpahkan harta, dan memberikan keturunan. Istighfar adalah cara kita membersihkan dosa pagi dan sore yang mungkin menjadi penghalang turunnya rezeki. Terkadang, hutang yang sulit lunas adalah cara Allah menegur kita atas dosa-dosa masa lalu, atau mungkin karena ada harta yang kita peroleh sebelumnya kurang keberkahannya. Dengan bertaubat secara sungguh-sungguh, kita sedang membuka sumbatan rezeki tersebut. Selain itu, jangan lupakan kekuatan sedekah. Mungkin terdengar kontradiktif, mengapa orang yang sedang berhutang justru disuruh bersedekah? Namun itulah logika langit. Sedekah tidak akan mengurangi harta, justru ia mengundang keberkahan. Bersedekahlah meskipun hanya dengan jumlah yang sangat kecil, dengan niat agar Allah melapangkan urusan Anda. Allah menyukai hambanya yang dalam kesulitan tetap ingat untuk membantu orang lain yang lebih susah. Kemudian, jagalah kejujuran. Temuilah orang-orang yang memberikan Anda pinjaman. Bicaralah dengan baik, jelaskan kondisi Anda tanpa ada yang ditutup-tutupin, dan sampaikan komitmen Anda untuk membayar meskipun dicicil. Kejujuran ini akan mendatangkan ketenangan dan doa dari mereka yang Anda hutangi. Jangan pernah memutus silaturahmi hanya karena malu atau takut karena hutang. Ingatlah bahwa memutus silaturahmi justru akan mempersempit pintu rezeki. Selain itu, cobalah untuk bangun di sepertiga malam terakhir untuk menunaikan salat tahajud dan salat hajat. Di saat semua orang tertidur, itulah waktu terbaik untuk mengetuk pintu arasy Allah. Mintalah dengan sangat, menangislah jika perlu, karena Allah sangat menyukai suara rintihan hambanya yang sedang memohon pertolongan. Katakan bahwa Anda tidak memiliki siapa-siapa lagi untuk diandalkan selain Dia. Yakinlah bahwa Allah tidak akan membiarkan tangan yang menengadah kepadanya kembali dalam keadaan hampa. Perhatikan juga cara Anda mencari nafkah. Pastikan setiap rupiah yang masuk ke dalam saku Anda adalah dari jalan yang halal. Jauhilah riba dengan segala bentuknya, karena riba adalah peperangan melawan Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana mungkin kita mengharapkan jalan keluar dari Allah jika kita masih menggunakan cara-cara yang Allah benci? Dengan meninggalkan yang haram karena Allah, maka Allah pasti akan menggantinya dengan yang jauh lebih baik dan penuh keberkahan.
Sebagai penutup, ketahuilah bahwa masalah hutang ini hanyalah satu bab kecil dalam buku kehidupan Anda yang sangat panjang. Jangan biarkan ia merenggut kebahagiaan Anda, kesehatan Anda, apalagi iman Anda. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jika saat ini Anda merasa sanggup menanggung beban ini, itu karena Allah tahu Anda kuat dan Dia ingin Anda naik level secara spiritual. Tetaplah optimis, tetaplah bekerja keras, dan yang paling penting, tetaplah menjaga sholat 5 waktu serta menjaga hubungan baik dengan sesama. Semua akan indah pada waktunya, dan suatu hari nanti Anda akan menceritakan masa-masa sulit ini sebagai sebuah kesaksian betapa ajaibnya pertolongan Allah bagi hambanya yang bersabar. Kami dari channel Untaian Hikmah sangat berharap video ini bisa menjadi penguat bagi Anda. Mari kita saling mendukung. Jangan lupa untuk klik subscribe dan bagikan video ini kepada kerabat atau teman yang mungkin juga sedang mengalami perjuangan yang sama. Sampaikan di kolom komentar, Anda menonton video ini dari kota mana, agar kita bisa terus menyambung silaturahmi dan saling mendoakan. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat beban hutang Anda dan menggantinya dengan kelapangan rezeki yang berkah melimpah. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.